Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang kami hormati, kepada jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmatul iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul menghadiri kajian rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, alhamdulillah pada malam hari ini kajian Al-Hikam sudah menginjak hikmah yang ke-102. Senantiasa kita bersyukur bahwa kegiatan selalu berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan istiqomah untuk menghadiri dalam rangka thalabul ilmi. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, hikmah pada malam hari ini yang ke-102 yaitu agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah zat yang selalu memberimu pilihan terbaik. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahillazi iza ahaballahu abdan ibtalah wa iza btalahu fasabbarahu wa ardoh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma yusibul muslima min nasabin wala sobin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syaukata yusabbuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Puji beserta syukur senantiasa marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kudrat dan iradat Allah di saat yang sangat berbahagia ini, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah untuk selalu bersama menceritakan agama Allah, untuk selalu bersama mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah aurad dan dengan wasilah talabul ilmi, yang mana talabul ilmi tersebut fadilahnya lebih 1000 rakaat salat sunat dibandingkan dengan mempelajari ilmu satu bab ilmu. Lebih utama belajar satu bab ilmu. Luar biasa fadilah dan keutamaan talabul ilmi. Oleh karena itu, talabul ilmi ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita dijadikan oleh Allah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka bukunya, kita lihat di dalam hikmah yang ke-103 ini, 102 ini. Sebelumnya kita tawasul ila hadrati khususan mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnu Ajibah nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati a'malihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Liyukhafif alamal bala 'alaika bi annahu huwal mubli laka. Liyukhafif alamal bala'i 'alaika, agar ujian itu terasa ringan oleh engkau, agar ujian itu terasa ringan oleh engkau, bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli alaka, maka engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan ujian itu. Fallazi wajahatka minhul aqdar, zat yang menetapkan beragam takdir, huwa alladzi awadaka husnal akhyar, yaitu adalah zat yang selalu memberimu pilihan terbaik. Itu hikmah yang ke-102. Di dalam hikmah ini, pengarang kitab memberitahu kepada kita, mengingatkan jika kita ditimpa musibah, iza asobat kal musibah au baliyah fi badanin, jika apabila kita mendapatkan musibah itu fi badanin, di badan kita yang dulunya sehat,
gagah, kuat, sekarang sakit. Yang dulunya bisa jalan, sekarang tidak bisa jalan. Yang dulunya kita sangat luar biasa gagahnya, sekarang kita tak berdaya karena sakit. Ada yang ditimpa sakit sampai tidur, tidak bisa bergerak di tempat tidur. Ada yang hanya duduk di kursi roda, tidak bisa jalan. Rupa-rupa musibah terhadap badan atau kecelakaan. Aopi malin atau musibah baliyah itu terhadap harta. Yang dulu kita punya ternak banyak, habis, mati wasilah hama. Dulu kita punya harta banyak, hilang, dicuri orang. Usaha dulu jalan lancar, sekarang bangkrut, ditipu orang. Atau apapun caranya itu. Jahin atau musibah itu terhadap jabatan. Dulu kita orang yang terkenal, dihormat-hormat, disanjung-sanjung sama orang karena kita seorang pejabat. Lalu Allah beri ujian, jatuh dari jabatannya. Dulu dia dihormat-hormat karena sebagai tokoh masyarakat, sekarang dia terhina. Itu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan ujian bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Bukan tanpa ada hikmah. Semua mengandung hikmah. Semua mengandung hikmah. Pertama, agar ujian tersebut terasa ringan oleh kita, fa'lam, ketahuilah. Kita harus tahu. Ana man anzala zalika alaika huwa Allahu subhanahu wa ta'ala al-mutasipu birra'fati wa rahmah lil ibadi. Maka ketahuilah bahwa yang menurunkan musibah itu, yang menjadikan usahamu sekarang jadi terhambat, yang menjadikan datangnya balai, yang menjadikan semuanya termasuk amanah-amanah yang menimpa diri kita, ketahuilah bahwa yang menurunkan itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mutasipu birra'fati warahmah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kasih sayang. Nah, pertama kita harus tahu bahwa yang menurunkan musibah itu adalah Allah yang bersifat kasih sayang. Kita punya rencana mau nikahkan anak, tidak jadi, gagal misalkan, musibah, ujian. Ketahuilah, yang mendatangkan semuanya hanyalah Allah. Tapi harus diingat, al-mutasipu birra'fati warahmah. Allah yang bersifat kasih sayang. Dan dialah yang biasa kepada engkau memberikan pilihan yang baik. Inilah cara agar musibah itu bisa kita hadapi dengan sabar. Yaitu kita harus tahu bahwa musibah ini adalah Allah yang mendatangkannya. Bahwa bala ini adalah Allah yang mendatangkannya kepada kita. Dan bala musibah datang tersebut tidak tanpa hikmah. Semuanya mengandung hikmah. Di saat kita diberi musibah, balai yang tadi mau badan, mau harta, mau jabatan, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangkanya bahwa musibah ini adalah untuk kebaikanku. Udah itu, garis bawah itu. Begitu datang musibah, berbaik sangka kepada Allah bahwa musibah ini untuk kebaikanku. Berbaik sangka seperti itu luar biasa dibandingkan dengan ibadah berpuluh-puluh tahun. Luar biasa. Karena itu adalah amalan hati. Karena itu adalah amalan hati. Sakit misalnya,
kita dijadikan sakit oleh Allah, itu untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Entah di masa yang kita masih hidup karena dijadikan kiparat dosa, atau ditingkatkan derajat. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang diberi musibah dan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tafakur dan kita harus ingat seperti seorang dokter. Ada seorang dokter ahli bedah, ahli operasi. Dia menyarankan ke pasiennya, ini penyakit ini wasilanya bisa sembuh agar tidak menjalar ke yang lainnya. Kaki ibu atau bapak harus dipotong, harus diamputasi, dioperasi. Karena kalau tidak dipotong, maka ini akan menjalar ke penyakit yang lainnya, ke badan-badan yang lainnya, akan terkena penyakit. Maka ibu-ibu, bapak-bapak karena merasa ingin sehat, walaupun harus antri, nunggu giliran sampai 30 hari kita ngantri akan dioperasi, kita mau. Walaupun kita harus bayar mahal, kita senang, dengan senang hati kita mau antri, kita mau ikut untuk dioperasi, padahal menyakitkan, padahal duka yang besar. Kenapa sampai mau antri, sampai mau bayar, dan sampai mau menghilangkan sesuatu karena dia dioperasi? Karena dia tahu bahwa dokter akan mengoperasinya, maksudnya baik, adalah untuk kebaikan kita. Karena kalau tidak dioperasi, tidak dibedah, dioperasi, maka akan timbul penyakit yang luar biasa, yang lebih-lebih akan mematikan. Itulah. Jadi jika kita didatangi musibah oleh Allah, kita yakinkan di dalam hati kita bahwa Allah ini yang mendatangkan musibah kepada kita. Lo tiba-tiba kita kok banyak amanah. Memang syariat lahiriahnya kita dulu misalkan banyak kebutuhan yang ya begitulah, kita tidak tahu. Tetapi hakikatnya adalah yang mendatangkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat, al-mutassifu bi ra'fati wa rahmah. Allah yang bersifat kasih sayang. Jadi di mana Allah yang bersifat kasih sayang, walaupun di dalam musibah itu adalah kebaikan untuk kita yang diberikan musibah, agar kita lebih baik ke depannya. Gitu. Jemaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan-kebaikan dalam musibah itu, ulama mengatakan tagfiru dzunub. Di antaranya adalah musibah itu diampuni dosa seseorang gara-gara musibah. Ada dosa-dosa yang diampuni gara-gara kita sabar dalam sakit. Ada dosa yang diampuni oleh Allah gara-gara kita bangkrut dalam usaha lalu sabar. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tidak bisa diampuni dengan salawat, tidak bisa diampuni dengan sedekah, tetapi hanya bisa diampuni dengan menanggung sakitnya hati, dihina, difitnah, dicaci, dimaki oleh orang. Tetapi kita diberikan oleh Allah kesabaran. Tadi dikatakan di dalam mukadimah, wa idabtalahu fasabbarahu wa ardoh. Jadi idza ahaballahu abdan, di mana Allah mencintai hambanya, maka diuji hamba tersebut dan oleh Allah disabarkan hamba tersebut. Jadi yang sabarnya itu kita hanya disabarkan oleh Allah, bukan kita yang sabar. Itu gambaran saja kita yang sabar. Tetapi kalau Allah mencintai kita, maka kita diberikan kesabaran oleh Allah. Masya Allah subhanallah. Pak Ustadz, kalau kita sabar dalam ujian, kita akan ditingkatkan derajat, insya Allah. Tetapi walaupun pada buktinya dohiriyahnya kita yang sabar, hakikatnya bukan kita yang sabar. Tetapi jika Allah mencintai kita,
maka Allah berikan ujian dan Allah sabarkan hati kita dalam menghadapi ujian itu. Dan Allah ridhokan hati kita dalam menghadapi ujian itu. Beda antara Allah sabarkan dan kita yang sabar. Beda nggak Ibu? Halo? Beda. Iya beda dong. Allah sabarkan dan Allah. Jadi oleh karena itu orang yang muslim, seorang muslim mukmin, dia berdoa itu, ya Allah, kalau dalam musibah, ya Allah berikanlah aku kesabaran. Karena apa? Karena kita tahu musibah yang mendatangkannya Allah, tujuannya Allah baik, tetapi takutnya kita tidak kuat. Bukan tidak kuat menahan ujian ini, tetapi tidak mampu untuk bersabar. Karena sabar itu dari Allah. Sabar dari Allah, ridho kepada Allah pun dari Allah. Semuanya dari Allah, tidak ada yang dari kita. Mudah-mudahan kamu bisa sabar ya. Nah, itu hanya doa. Sesungguhnya sabar itu dari Allah. Gitu. Satu kebaikan dari musibah itu adalah taghfirud dzunub, diampuni dosa. Jika ada orang yang menghina kita, ada yang orang mencaci kita, ingat bahwa itu kita sedang diambil dosa, diampuni dosa. Yang selanjutnya adalah Rabbud darajat. Di antara kebaikan dari musibah itu, Allah mengangkat derajat hambanya. Allah mengangkat derajat hambanya. Karena ada derajat-derajat yang diangkat gara-gara musibah. Yang selanjutnya, untuk menolak musibah yang paling besar. Terkadang Allah datangkan musibah untuk diri kita untuk menolak musibah yang paling besar. Contoh, misal kita mau ke Jakarta, secara akal pikiran kita mau ke Jakarta itu adalah kebaikan dan untung sangat besar. Laba sangat besar karena sedang bisnis. Tetapi tiba-tiba kita sakit gigi. Sehingga gara-gara sakit gigi tersebut kita tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk ke Jakarta, tidak kuat. Nah, buru-buru kita berbaik sangka. Oh, jangan-jangan ini adalah ada sesuatu yang memang dengan datangnya sakit gigi itu, ternyata misalkan kita tidak jadi berangkat. Karena kalau kita berangkat jadi di jalan tabrakan, di jalan celaka. Jadi oleh Allah diberikan musibah sakit gigi. Jadi musibah sakit gigi itu untuk menolak musibah yang paling besar. Nah, misalkan kita bisnis dengan seseorang, lalu kita berjalan, belum gede, tetapi sudah ada musibah. Itu musibah bisa saja untuk menolak musibah yang paling besar. Jadi agar tidak terjadi kerugian yang paling besar, Allah datangkan musibah yang waktu kecil. Misal kita mau nikahin anak udah tunangan, udah apa, takdirnya beda, tidak jadi nikahnya. Sakitnya hati ini, terus hinanya hati ini, malu dengan orang, musibah luar biasa, tidak ada muka diri ini, malu. Tetapi kita harus ingat bahwa yang mendatangkan musibah itu adalah Allah. Dan Allah mendatangkan musibah kepada kita untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. Cuman kita yang tidak paham. Tetapi kalau kita paham, Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah selamatkan anak kita. Karena kalau nanti sampai misalkan jadi nikah, akan lebih datang musibah-musibah yang luar biasa. Jadi terkadang datangnya musibah itu untuk menolak musibah yang paling besar. Nah, ada lagi ujian itu. Datang musibah itu ujian kepada kita untuk menguji hambanya, apakah benar-benar kita cinta kepada Allah atau tidak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena banyak ya kita mengatakan cinta tapi bohong. Oleh karena itu diuji oleh Allah, benar nggak cintanya? Kalau benar dia cinta, cirinya dia disobarkan oleh Allah dalam musibah tersebut. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala sabin wala hamin wala hazanin wala ada wala ghamin hatta syauqatu yusabuha illa kafarallahu biha min khotoyah." Tidaklah ada yang mengenai seorang muslim dari keletihan, sakit, terus dari duka cita, kesedihan, dari gangguan manusia, fitnahan, cacian, duka cita, semuanya, sehingga hanya saukah, hanya satu duri yang masuk ke dalam tubuh kita, kacugak kalau kata orang Sunda mah, sehingga hanya satu duri yang masuk ke dalam tubuh kita, hanya satu duri yang melukai kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Jangankan kesedihan, satu duri pun menimpa di badan kita, itu menghapus dosa kita. Tidaklah, kata Rasulullah, tidaklah ada seseorang muslim yang ditimpa kesedihan, sedih hati ini, ingat dulu banyak susah, banyak kesedihan. Dikala hati sedih, timbul dihapus dosa. Hati sedih karena susah, dihapus dosa. Hati bingung, dihapus dosa. Bingung setiap mau ngadepin akhir bulan nih, harus setor ini, aduh bingung ya Allah, dihapus dosa. Itu mayusibul muslima min nasabin wala sabin wala hamin wala hajanin wala ada wala wamin hatta sawqata yusabuha illa kafarallahu biha khotoyahu. Jadi tidak ada sesuatu bingung, susah, sedih dan segalanya yang menimpa manusia kecuali Allah jadikan kafarat untuk dosanya. Sampai sakit sakaratul maut pun bagi yang beriman adalah penghapusan dosa. Jadi jangan pernah orang yang sakaratul maut sakitnya minta ampun luar biasa, lalu terlihat oleh kita dan dia itu masa lalunya orang yang buruk, orang yang suka melakukan dosa, jangan kita mendahului Allah, jangan kita so tahu, kita katakan itu orang, waduh sakaratul mautnya lama banget itu. Orang sakaratul maut itu cuma 1 detik, ini sampai 3 hari. Wah, siksa, dia lagi disiksa itu. Dulunya gagah banget waktu hidupnya. Jangan kita pernah mengatakan begitu. Karena bukan siksaan bagi orang tersebut, tetapi kasih sayang Allah. Saking Allah ingin menyelamatkan di akhirat, tidak begitu banyak dia bawa dosanya. Oleh Allah dibersihkan di dunia dengan merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu bedanya ahli batin dan ahli dohir. Kalau ahli dohir melihatnya ke dohir saja, tukang dosa, baru ini disiksa. Kalau ahli batin tidak ke situ, tetapi dia melihat bahwa itu kasih sayang Allah. Karena kita tahu bahwa sakaratul maut adalah musibah yang paling besar. Nah, sakaratul maut adalah musibah yang paling besar. Tetapi ada musibah yang lebih besar, yaitu kita tidak sadar bahwa sakaratul maut, musibah tersebut adalah Allah yang mendatangkannya. Dan yang paling lebih besar lagi adalah kita tidak diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi musibah tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Inna fil jannati manazilun la yanaluhul abdu bi amalihi laisa laha alaqatun min fawqiha wala imadun min tahtiha." Qila ya Rasulullah, kayfa yadkhuluha ahluha? Qala yadkhuluha katair sabahat toir. Kila liman takunu tilkal manajil ya Rasulullah, li ashabil balaya wal humuma wal gumuma wal amrod. Kata Rasulullah Muhammad SAW, nanti di surga ada satu tempat, nanti di akhirat di surga ada satu tempat
yang tempat tersebut la yanaluhul abdu bi amalihi, yang tidak akan didapatkan oleh seorang hamba dengan amalnya, tidak akan didapatkan dengan tahajudnya, tidak akan didapatkan dengan sedekahnya, tidak akan didapatkan dengan puasanya, tidak akan sampai. Dan tempat tersebut laisa laha alaqatun min fawqiha wala imadun min tahtiha. Tempat tersebut di surga ada tempat yang melayang-layang, bangunan yang melayang-layang, tidak ada tiang, tidak ada dikaitkan untuk mengait agar terlihat ada sandaran bangunan tersebut. Ini melayang. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ahli surga masuk ke situ?" Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhuluha katoirin." Maka semuanya masuk ke gedung tersebut katoir, seperti burung terbang. Masya Allah, luar biasa. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah penghuni bangunan tersebut? Siapakah penghuni gedung yang mulia tersebut?" Kata Rasulullah, "Li ashabil balaya." Itulah untuk orang-orang yang selalu mendapatkan musibah, tetapi Allah berikan kesabaran. Selalu mendapatkan bingung, Allah berikan kesabaran. Allah berikan penyakit, tetapi Allah berikan kesabaran. Dia akan tinggal di surga bangunan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.